Halo para pelajar Indonesia, bertemu lagi dengan Ibu Ken Dedes dalam video pembelajaran kali ini. Saat ini, Ibu Ken punya satu topik yang sangat menarik, yaitu memahami arti uang sebagai alat tukar barang. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Anak-anak, Ibu Ken punya pertanyaan nih. Bagaimana ya caranya kita mendapatkan alat tulis yang akan kita pakai untuk sekolah? Buku tulis, pensil, origami, kertas origami. Bagaimana nih caranya mendapatkan 3 barang ini? Gampang sekali. Kita tinggal pergi ke toko alat tulis, kemudian di sana kita membeli buku tulis, pensil, dan kertas origami. Kita bayar pakai uang. Sangat gampang. Sekarang jadi penasaran ya anak-anak. Sebelum ada uang, orang zaman dahulu, bagaimana caranya mendapatkan apa yang mereka perlukan dalam hidup? Mereka bagaimana caranya ya mendapatkan benda-benda yang mereka perlukan? Ya, ada yang namanya sistem barter. Mari kita kenal lebih lanjut apa itu sistem barter. Menurut sejarah, sistem barter sudah dilakukan di tahun 6000 sebelum Masehi. Wah, sudah lama sekali. Yang pertama kali melakukan adalah orang-orang di Mesopotamia. Ini Ibu Ken punya petanya. Mesopotamia adalah yang kita kenal sebagai negara Iran dan Irak pada saat ini. Artinya adalah kegiatan tukar-menukar barang antara dua pihak tanpa adanya perantara. Petani A ini menanam apel di kebunnya. Sehingga pada saatnya panen, apelnya ada banyak. Dia punya tetangga, petani B. Petani B menanam mangga di kebunnya. Jadi kalau dia musim panen mangga, banyak mangganya. Petani A bilang, saya mau makan mangga. Saya bosan dengan apel. Kemudian dia pergi untuk mendapatkan tetangganya yang punya mangga. Dia bilang, mau nggak kamu tukeran apel saya dengan mangga kamu? Kemudian Pak Tani B bilang, ya, mari kita tukeran. Karena saya juga mau makan apel. Terjadilah barter, tukar-menukar antara dua pihak tanpa perantara. Punya banyak ayam untuk diambil telurnya. Nah, Ibu Ken mau mendapatkan susu sapi untuk sarapan enak. Kalau kita makan telur rebus, minumnya susu sapi. Maka Ibu Ken mencari orang yang punya susu sapi. Ketemu. Kemudian Ibu Ken tanya, mau nggak kamu tukar susu sapi dengan telur ayam? Kemudian dia jawab, mau. Maka terjadilah tukar-menukar barang antara Ibu Ken dengan orang yang punya susu sapi. Barter terjadi. Dua-duanya senang. Tetapi kemudian kalau sistem barter membuat orang senang, kok kita tidak menemukan lagi sistem barter pada saat ini, di zaman modern ini? Kenapa ya anak-anak? Apa yang membuat sistem barter tidak bisa terus terjadi pada saat ini? Artinya sistem barter ada kelemahannya loh. Apa ya kelemahannya sistem barter? Coba dipikir dulu. Kelemahan barter ada beberapa. Yang pertama, susah untuk menemukan barang yang kita perlukan. Kalau dicontoh tadi,
gampang ya, petani A punya apel, petani B punya mangga, mereka barter. Tetapi pada kenyataannya, kita susah untuk mendapatkan apa yang kita mau, dan orang itu kebetulan mau menukarnya dengan kita. Contohnya, kalau sekarang nih, kita mau punya barang yang adanya di Papua. Kita ada di Pulau Jawa. Kalau masih memakai sistem barter, kalian bisa bayangkan betapa susahnya kita harus pergi ke sana atau orang itu harus pergi ke sini membawa barangnya untuk kita tukar. Jadi sungguh susah untuk menemukan orang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Itu nomor 1. Nomor 2, susah untuk menentukan nilai barangnya. Kalau tadi contohnya telur ayam dengan susu sapi, ya bisa dibilang mirip-mirip. Atau apel dengan mangga bisa dibilang mirip-mirip nilainya. Coba, kalau kasusnya berbeda. Kalau kita punya telur ayam, tapi kita inginnya ditukar dengan daging sapi. Tentu saja orang yang punya daging sapi akan bilang, telur ayam itu kamu gampang mendapatkannya. Daging sapi ini susah untuk mendapatkannya. Saya tidak akan menukar daging sapi dengan telur ayam karena nilainya tidak sama. Nah, siapa yang menentukan nilainya sama atau beda? Ini kelemahan lagi yang kedua dari sistem barter. Kemudian yang ketiga, kalau kalian bisa bayangkan, membawa-bawa telur ayam, apel, mangga, kemanapun kita pergi, supaya nanti kalau suatu saat kita menemukan orang yang mau menukar barangnya, kita bisa langsung tukar. Oke, itu masih kecil barangnya. Coba kalau kalian punyanya sapi yang besar. Mesti bawa sapi kemanapun kalian pergi. Ternyata sistem barter ini tidak praktis. Karena kita harus bawa-bawa barang tadi. Ada 3 ya yang sudah Ibu Ken sebutkan. Kelemahan sistem barter. Sehingga kemudian manusia terus berpikir, apa yang harus kita punya supaya bisa menukar dengan barang yang kita mau. Ini harus bisa diterima oleh semua orang. Kemudian digantikan dengan perhiasan. Orang menukar barang dengan cara memberikan perhiasan. Kemudian ada lagi dengan cara memberikan emas dan perak. Kalau emas dan perak sampai sekarang kita bisa menganggap sebagai alat tukar, ya, karena mereka logam mulia yang memang diterima oleh semua orang sebagai alat tukar yang sah. Kemudian akhirnya pada tahun 960 sampai 1279 Masehi di Cina, mereka membuat uang kertas, banknotes, yang kita juga pakai sampai sekarang loh. Waktu itu adalah mereka bilang kalau pakai koin emas, koin perak itu agak susah dibawanya. Ya, jadi ada beratnya atau tidak gampang untuk dibawa. Maka mereka berpikir dan menciptakan uang kertas lebih praktis lagi. Sampai sekarang kita pakai uang kertas sebagai alat tukar yang sah, yang bisa diterima oleh semua orang, dan nilainya pun bisa diakui oleh semua orang. Nah, Ibu Ken berharap pelajaran hari ini kalian bisa mengerti bahwa uang itu adalah alat tukar yang diterima oleh semua orang, sehingga orang dapat memenuhi kebutuhannya, membeli barang dengan mudah, dengan cara yang praktis. Bahwa setiap negara memiliki satuan harga uang yang berbeda dengan negara lainnya. Ini disebut sebagai mata uang. Di Indonesia, mata uang kita bernama rupiah.
Di Malaysia, mata uangnya bernama ringgit. Kalau di Saudi Arabia, mereka menyebut mata uangnya sebagai rial. Di Inggris, mata uangnya adalah pound sterling. Di Amerika, disebut sebagai dolar Amerika. Kalau di Cina, mata uangnya disebut sebagai renminbi. Kalau di Brasil, mereka menyebut real sebagai mata uang. Nah, karena mata uang setiap negara berbeda, kita tidak bisa membawa mata uang kita ke negara lain untuk dijadikan alat tukar. Karena di sana tidak diakui alat tukar yang ada di negara kita. Misalnya, kalau kita dari Indonesia mau pergi ke Malaysia, kita membawa rupiah, sampai di sana kita tidak bisa memakainya untuk membayar barang atau membayar jasa. Kita harus menukarnya menjadi ringgit. Setelah kita punya ringgit, baru kita bisa membeli barang atau membayar jasa selama kita di Malaysia. Menarik ya, bahwa setiap negara memiliki kekuasaannya masing-masing untuk menentukan mata uangnya. Di sini, pembelajaran mengenai memahami arti uang sebagai alat tukar barang. Pelajar Indonesia, mari kita biasakan berpikir kritis dalam melihat dan mengamati kejadian-kejadian di sekitar kita. Maju terus pendidikan Indonesia.